Ya, kita hari ini akan masuk ke tahap yang keempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Ini udah tahap pengakhiran, berarti tahap kita sudah selesai dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kita akan lihat bagaimana teorinya dulu. Anda simak baik-baik bagaimana teori tahap keempat, bagaimana kita mengakhiri kegiatan ini gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Dari suasana yang tadi panas di tahap 3, maka di ke tahap keempat ini kita bikin mereka sedikit lebih lebih tenang gitu ya, lebih terlihat gitu ya, bagaimana empati semuanya keluar di sini. Oke, kita akan masuk ke materi ketujuh. Ini adalah tahap terakhir dari sebuah kegiatan yang namanya bimbingan kelompok dan konseling kelompok layanan BK ya. Jadi kita akan masuk ke tahap ketujuh. Ini sudah tahap yang keempat berarti ya. Kita sebut tahap pengakhiran karena memang ini akan setelah berarti kegiatan kelompok kita akan selesai gitu ya. Setelah kegiatan kelompok sangat memuncak pada tahap 3, mungkin terjadi perdebatan, perselisihan dan segala macamnya. Kemudian kegiatan kelompok ini menurunnya kalau kita senam dulu, ingat gak sih, ada pemanasan, kegiatan inti, kemudian tahap terakhir itu biasanya adalah pendinginan gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian kita membuat suasana menjadi lebih turun lagi kalau ada yang emosi-emosi gitu ya. Dan kita akan berbahas tentang bahwa kegiatan ini akan segera diakhiri, kemudian kita akan melakukan kegiatan ini lagi gitu ya, atau kita akan selesai tidak akan melakukan kegiatan ini lagi gitu ya. Pembahasan keberhasilan kelompok. Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan gitu ya. Maka nanti akan kita tanya gitu ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Kemudian apakah si PK mampu memberikan reinforcement gitu ya, mampu memberikan penguatan gitu ya atas apa yang akan dilakukan oleh si anggota. Setiap anggota hendaknya harus sudah memetik sesuatu hasil yang berharga dari kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Ini polanya, sekali lagi ini juga ada di dalam bukunya. Silakan dibaca sendiri karena saya akan lebih menjelaskan kepada apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian pemimpin kelompok harus tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka. Jadi Anda itu memang harus hangat dari pertemuan dari tahap 1 sampai terakhir. Walaupun udah capek, Anda nggak boleh terlihat lebih lesu daripada anggota kelompok gitu ya. Kemudian Anda harus mengucapkan terima kasih gitu ya, memberikan semangat bahwa kita akan melakukan kegiatan lagi. Anda terlihat penuh rasa persahabatan, Anda harus terlihat empati gitu ya. Tugas Anda sebagai PK itu nggak gampang gitu ya, tapi harus bisa Anda terapkan gitu ya. Nah ini isinya ada 7, mirip sama tahap 1 ya. Anda menjelaskan bahwa kegiatan ini akan segera berakhir. Anda menjelaskan bahwa apa yang Anda didapatkan. Anda mengajak kapan kegiatan lanjutan, bagaimana peran serta nanti ada pesan dan kesan, ada ucapan terima kasih, ada berdoa lagi dan ada perpisahan gitu ya. Nah itu adalah tahap yang keempat gitu ya. Jadi itu selesai sudah kegiatan BKP dan KKP kita. Nanti akan saya lihatkan perbedaan dari BKP dan KKP dalam tahapan-tahapannya itu ada, tapi tidak signifikan gitu ya. Maksudnya hanya dalam perbedaan dalam pembahasan topik dan permasalahan. Itu saja untuk ini. Sebentar lagi saya akan membagikan bagaimana cara melakukannya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang tahap pengakhiran. Saya rasa semuanya bisa dimengerti dan bisa dipahami kan ya penjelasan Ibu tadi, sehingga kita bisa mempraktekkannya sama-sama nanti bagaimana cara menutup, cara mengakhiri dari tahap keempat. Terima kasih.